Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bunda. Jumpa lagi dengan Sally di acara Kepo Dong Season 2. Nah, di acara Kepo Dong Season 2 kali ini Sally masih ditemani dengan Bu Dea selaku koordinator Amanibird Indonesia yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ayah Bunda dari Instagram Story Amanibird Indonesia. Namun sebelum kita memulai acara Kepo Dong Season 2 kali ini, silahkan diklik subscribe, boleh like dan komennya ya ayah bunda. Terima kasih. Mungkin Bu Dea silahkan mau sapa-sapa dulu ayah bunda. Assalamualaikum, ketemu lagi ya di Kepo Dong. Masya Allah, terima kasih Bu Dea. Oke, seperti biasa ya Bu Dea ya, sebelum masuk ke acara inti yaitu Bu Dea menjawab pertanyaan dari para ayah bunda. Saya bakal sebutin dulu jargonnya, lalu nanti Bu Dea tanggepin dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Bu Dea, kepo dong. Kepo aja nih. Iya, kepo aja nih. Ya kan kita harus kepo ya Bu Dea ya sama diri kita sendiri. Nah ini pertanyaan nomor 1 dari Bunda Ernopianti. Pertanyaannya KPD, distosia bahu. Seperti itu aja Bu Dea kalimat pertanyaannya. Tapi saya yakin jawabannya pasti akan sangat rinci dan menarik ini. Silahkan Bu Dea. Oke, kita mau menjawab ya pertanyaan dari Bunda Ernopianti tentang KPD dan distosia bahu. Sebenarnya pertanyaannya singkat ya, cuma kayaknya jawabannya gak bisa singkat karena kita pengen tahu dulu ya sebenarnya apa sih itu KPD. Nah, KPD atau biasa disebut dengan ketuban pecah dini, ini kita pengen tahu dulu definisinya apa. Definisinya adalah ketika ketuban pecah sebelum 37 week atau setelah 24 jam pecah ketuban, itu bayi tidak lahir juga. Maka itu yang disebut dengan ketuban pecah dini. Tetapi ketika kita mengalami pecah ketuban, kemudian contohnya persalinan terjadi di 6 jam, 10 jam atau 12 jam setelah pecah ketuban, maka itu tidak disebut dengan pecah ketuban dini. Nah, kemudian apa saja yang bisa menyebabkan pecah ketuban? Beberapa diantaranya adalah ketika ada infeksi, yaitu infeksi saluran kencing atau mungkin keputihan. Nah, kemudian juga kurang nutrisi, itu bisa menjadi penyebab dari ketuban pecah dini. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita hamil, bagian vagina kita cenderung lebih lembab ya. Nah, jadi baiknya untuk menjaga ya kebersihan di daerah vagina, terutama ketika habis buang air kecil ataupun buang air besar. Jangan sampai bagian itu terlalu lembab sehingga ada bakteri lain yang timbul selain bakteri baik yang ada di dalam vagina itu sendiri. Nah, kemudian mengapa kekurangan nutrisi pada ibu hamil juga dapat menyebabkan KPD? Nah, karena selaput ketuban salah satu zat pembentuknya adalah protein. Nah, ketika seorang ibu kekurangan protein, yang mana kebutuhan protein dari ibu hamil itu antara 80 sampai dengan 100 gram per hari ya. Nah, ketika seorang ibu mengalami kekurangan protein, maka selaput ketubannya tentu tidak akan sekuat para ibu yang memenuhi kebutuhan dari protein tersebut. Nah, maka ketika seorang ibu mungkin jatuh, terpleset, tersandung, nah kemudian ada benturan yang akhirnya yang mengakibatkan ketubannya bisa pecah gitu ya. Nah, maka tentu selaput ketuban yang tipis itu akan lebih mudah pecah dibanding selaput ketuban yang tebal gitu. Nah, maka nutrisi ini juga menjadi bagian yang penting dari selaput ketuban tadi. Nah, lalu bagaimana cara untuk menghindari pecah ketuban sebelum waktunya? Nah, yaitu dengan menjaga asupan nutrisi tadi salah satunya, dan juga menjaga kebersihan dari daerah vagina kita ya. Semoga itu bisa menjawab dari pertanyaan KPD tadi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yaitu distosia bahu ya. Distosia sendiri itu definisinya adalah kesulitan persalinan atau gangguan persalinan, di mana ketika masa persalinan tiba,
tiba-tiba macet ya, mungkin karena bahu bayinya yang nyangkut gitu ya, sehingga persalinan itu mengalami suatu penyulit gitu. Nah, kira-kira apa dari penyebab distosia ini? Ya, kalau yang saya pelajari itu ada 3 faktor ya, 3 faktor atau 3P yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah power gitu ya. Bagaimana kekuatan ibu ya, tenaga ibu selama persalinan. Yang biasanya ibu yang dalam persalinan itu cenderung kecapean gitu ya. Jadi ketika waktunya mengejan, ibunya tidak kuat untuk mengejan sehingga kecapean, ya bisa saja bayinya mandek di tengah jalan. Apalagi ketika bahunya itu tersangkut gitu ya. Nah, kemudian passage-nya yaitu jalan lahirnya. Nah, jalan lahir di sini adalah panggul ibunya gitu ya. Nah, pada beberapa kondisi ketika bayi ingin lahir, mungkin saja panggul ibu itu kurang meregang sehingga bayi tidak muat. Nah, contohnya pada ibu-ibu yang disebut dengan panggul sempit. Ya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu passenger atau bayinya itu sendiri. Nah, bayinya ini kenapa bisa menjadi penyulit? Ya, mungkin saja karena bayinya terlalu besar, gitu ya. Nah, kenapa bayinya bisa besar? Nah, ini mungkin terjadi gitu ya. Ini mungkin terjadi pada ibu-ibu yang punya diabetes gestasional gitu. Jadi penyakit gula yang hanya terjadi ketika dia hamil saja gitu, sehingga menyebabkan bayinya cenderung besar. Nah, kemudian distosia bahu ini bagaimana cara mengatasinya? Ketika kita melihat dari 3 faktor tadi ya, bagaimana tenaga ibu, bagaimana jalan lahirnya, kemudian bagaimana bayinya gitu ya. Kalau misalnya memang ibunya tenaganya lemah, maka mungkin kita bisa di antara waktu kontraksi kita bisa memberikan asupan. Contohnya seperti minum atau kurma gitu ya, sebagai dorongan untuk tenaga tadi gitu ya. Kemudian jalan lahirnya. Nah, jalan lahir ini kemarin dia pernah berdiskusi ya dengan salah satu dokter obgyn, yang sebelum waktu persalinan dokter obgyn bilang pada beberapa kasus, contohnya adalah ketika bayinya itu bukan dengan presentasi kepala ya, tapi presentasi kaki ataupun bokong. Nah, ini mungkin akan mengalami distosia. Nah, bukan berarti persalinan dengan distosia ini tidak bisa lahir normal, tetapi menurut dokter obgyn ini ya, ini bukan menurut Dea loh, tolong digarisbawahi ya. Menurut dokter obgyn ini ada persalinan yang memerlukan namanya disebutnya bantuan ya, bantuan persalinan. Contohnya adalah ketika melahirkan sungsang, maka tenaga medis ini memerlukan ilmu tambahan terkait bagaimana membantu persalinan dengan bayi sungsang. Nah, kemudian untuk bayi yang nyangkut bahunya gitu ya, sehingga susah untuk dilahirkan, maka itu juga perlu teknik gitu ya, bagaimana menolong bayi yang bahunya nyangkut seperti itu. Nah, maka bantuan-bantuan seperti ini yang saya rasa belum banyak diketahui oleh banyak tenaga medis, sehingga mereka merasa bahwa tidak ada pilihan lain untuk menolong bayi yang kesulitan bahunya tadi ataupun bayi yang sungsang selain dengan persalinan operasi sesar. Nah, sehingga kita perlu lebih menjaga lagi gitu ya lingkungan persalinan kita, agar kita dapat menemukan tenaga medis yang benar-benar bisa membantu kita sesuai dengan birth plan kita gitu ya. Dan dari sana insya Allah tenaga medis ini dapat membantu kita menuju persalinan yang kita impikan. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari Dea. Nah, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Masya Allah, tadi sudah kita dengar bersama ya Ayah Bunda ya, jawaban dari Bu Dea tentang KPD dan distosia bahu dengan sangat-sangat jelas. Terima kasih Bu Dea. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bunda Ayu Cilik 988. Pertanyaannya adalah, obat flu yang aman buat busui apa ya Bu Dea?
Nah, ini menarik ya Bu Dea ya pertanyaannya. Silahkan Bu Dea. Nah, kita mau lanjut ya ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Bunda Ayu Cilik 988. Terkait apa obat flu yang aman untuk busui ya atau ibu menyusui. Nah, menurut dia beberapa keluhan seperti contohnya pusing, batuk, pilek, pegel-pegel gitu ya, sakit kepala, itu terkadang penyebabnya hanya satu, yaitu kurang minum. Nah, yang bisa dilakukan saat ini sebelum memakan obat gitu ya, atau sebelum kita mikir gitu ya, obat apa sih yang bisa diminum untuk ibu menyusui gitu ya pada saat dia sakit flu, yaitu lakukan satu hal, minum yang banyak gitu, karena bisa aja tubuhnya itu dehidrasi. Nah, ketika tubuhnya dehidrasi, maka yang bisa dilakukan adalah banyak minum gitu ya. Kemudian selain banyak minum, faktor yang tidak kalah penting itu adalah istirahat. Ya, jadi ternyata tubuh ini sangat pintar gitu ya, sudah Allah ciptakan sangat pintar. Ketika merasa ada yang tidak sesuai gitu ya, atau ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, dia memberikan sinyal. Salah satu sinyalnya itu adalah flu tadi gitu ya. Nah, ketika tubuhnya itu mengalami sinyal-sinyal tadi, maka baiknya kita lebih aware terhadap diri kita sendiri. Apa nih yang harus dilakukan? Nah, ketika flu tadi, maka yang bisa dilakukan pertama minum, kedua istirahat, nah ketiga memperbanyak asupan yang hangat-hangat gitu ya. Entah itu minum air hangat atau kita memakan makanan yang bersifat hangat seperti jahe ya. Jadi itu bisa kita lakukan untuk menghangatkan tubuh kita. Nah, kemudian jangan lupa ditambah dengan asupan vitamin C ya untuk regenerasi tubuh kita. Dia sendiri tidak berhak memberikan saran medis ya, apalagi meresepkan obat-obatan tertentu. Maka yang dia sarankan adalah sebelum meminum obat, maka lakukanlah hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah gitu ya. Jadi pengobatan yang natural dulu gitu sebelum kita melakukan suatu pengobatan yang bersifat medis. Karena apa? Karena ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan sebelum kita mencoba beralih ke yang medis gitu ya. Jadi kita lebih melakukan semuanya yang alami dulu. Nah, nanti kalau urusan medis sudah dicoba yang alami tapi ternyata masih flu juga, nah baru itu kita beralih ke tenaga medis biar mereka yang meresepkan gitu ya. Masya Allah, tadi jawabannya sangat-sangat inspiratif menurut Sally ya. Artinya obat-obatan itu ketika kita memutuskan untuk mengkonsumsi obat, tentunya kita harus lihat dulu ke diri kita. Jangan-jangan masalah atau sakit yang ada di diri kita itu karena badan kita itu hak-haknya kurang terpenuhi. Tadi contohnya misalnya karena kurang minum gitu kan. Berarti kan harus minum dulu, minumnya dicukupkan. Atau bisa jadi karena kurang istirahat gitu. Maka istirahat yang cukup dulu gitu kan. Ya kalau memang sekiranya makin parah gitu baru ke tenaga medis. Terima kasih banyak Bu Dea reminder dan juga jawaban inspiratifnya. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya ya Bu Dea ya, yaitu pertanyaan dari Bunda Dea D_Dea. Vaginismus gitu aja katanya Bu Dea. Satu kata, tapi saya yakin jawabannya insya Allah detail. Silahkan Bu Dea. Ya, kita mau pertanyaan yang berikutnya ya dari @thehad_dea. Pertanyaannya tentang hanya satu kata pertanyaannya sebenarnya, yaitu vaginismus gitu ya. Dan dia bingung gitu, sebenarnya apa yang mau ditanyakan dari vaginismus ini. Cuman ya tetap ya kita coba belajar dulu ya tentang vaginismus. Nah, definisi dulu ya pastinya ya. Vaginismus, apa sih vaginismus itu? Yaitu artinya pengencangan otot vagina yang biasanya terjadi secara tidak sadar. Nah,
kapan terjadinya? Terjadinya ketika ada suatu upaya memasukkan sesuatu ke dalam vaginanya. Nah, kira-kira apa saja yang menyebabkan vaginismus itu? Yaitu mungkin saja adanya suatu tindakan seksual pelecehan di waktu yang lampau, maupun adanya kekerasan dalam rumah tangga KDRT gitu ya, sehingga untuk vaginismus ini memang kita kita tidak bisa membahas secara detail ya, tapi kita harus tahu dulu apa yang menyebabkan seseorang ini mengalami vaginismus. Nah, jika yang mengalami ini sudah menikah, maka saran dia adalah baiknya melakukan konsultasi ya, suami istri ini, baik dengan dokter objinnya maupun nanti diarahkan ke psikolog gitu ya, untuk mencari tahu gitu ya, untuk mencari tahu kira-kira penyebabnya apa. Nah, dari sana nanti mereka yang lebih berwenang untuk memberikan saran bagaimana bentuk terapinya, ataupun ada latihan ataupun ada resep gitu ya. Jadi yang pertama kali perlu dikonsultasikan adalah apa itu dari penyebab vaginismus tadi gitu. Karena jika tidak ada kekerasan dalam rumah tangga ataupun tidak ada pelecehan gitu ya, itu perlu digali lagi penyebabnya apa, dan semoga bisa terselesaikan masalahnya ya. Nah, itu tadi Ayah Bunda penjelasan tentang vaginismus oleh Bu Dea. Masya Allah, jelas sekali Bu Dea, terima kasih. Nah, Bu Dea, di acara sesi Kepo Dong season 2 ini sebenarnya ada 4 pertanyaan, tapi yang kita angkat dan kita jawab hanya 3. Kenapa? Karena yang satunya bertanya tentang feedback, dimana feedback ini sebenarnya di Kepo Dong season 1 sudah kita jelaskan sedikit tentang feedback, dan mungkin Ayah Bunda bisa tonton dulu itu acara Kepo Dong season 1. Ada feedbacknya di sana, coba ditonton. Yang menariknya lagi adalah kita akan mengadakan cool-up spesial tentang feedback. Jadi penjelasannya insya Allah akan lebih mendalam, dan narasumbernya adalah Bu Dea. Jadi Bu Dea langsung yang akan menjelaskan feedback itu gitu. Jadi tonton dulu ya video Kepo Dong season 1-nya yang tentang feedbacknya. Terus nanti mungkin dari video yang sudah Ayah Bunda tonton itu akan datang pertanyaan-pertanyaan baru. Nanti itu bisa disampaikan di acara Cool-up Special Feedback nanti. Mungkin Bu Dea mau menyampaikan beberapa hal sedikit tentang Cool-up Special Feedback. Silahkan Bu Dea. Iya ya, ternyata di sini sebenarnya ada pertanyaan lagi tentang VBAC. Hanya saja tadi sudah disampaikan ya oleh Mbak Seli. Insya Allah nanti kita ada kulwapnya dengan Dea ya. Jadi insya Allah nanti kita ketemu nanti ya. Jangan lupa juga tonton Kepo Dong part 2, karena yang part 2 itu adalah tentang VBAC ya. Oke, itu tadi ya Bunda tentang Cool-up Special Feedback. Nah, ditungguin aja informasinya, nanti kita akan sharing melalui Instagram Amanibird Indonesia dan juga melalui fanpage Amanibird Indonesia terkait waktu pelaksanaannya. Jadi ditungguin aja ya. Oke Bu Dea, nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Sebelum ditutup, saya minta closing statementnya dong Bu Dea. Silahkan Bu Dea. Iya nih, udah mau selesai aja acaranya. Closing statementnya, terima kasih udah menyaksikan Kepo Dong season kedua ya. Jangan lupa subscribe, like, follow Instagramnya, YouTube channelnya, fanpage-nya gitu ya. Insya Allah kita belajar sama-sama di sini ya. Assalamualaikum.
Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Ayah bunda, acara Kepo Dong season 2 kali ini sudah selesai. Dan sampai sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah akan berjumpa di sesi Kepo Dong berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan semoga apa yang sudah disampaikan melalui Kepo Dong season 2 ini bermanfaat untuk kita semua. Sally dan Budaya mohon maaf jika ada salah kata, salah sikap, dan mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.